Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfari Fatimah Ramadan, NPM 1811010. Di sini saya akan membacakan resumen dari konseling anak dan remaja. Jadi pertama saya akan menjelaskan dulu tentang tujuan konseling anak-anak itu sendiri. Sebagai konselor harus melibatkan anak-anak sehingga mereka berbicara bebas tentang masalah-masalah yang menyakitkan. Maka kita perlu menggunakan keterampilan konseling verbal bersama dengan strategi lain. Sebelum menjadi konselor, untuk mereka kita harus memahami sifat dan tujuan konseling anak itu sendiri. Jadi tujuan dasarnya menginginkan anak menghadapi masalah emosional yang menyakitkan. Yang kedua, meningkatkan anak memperoleh tingkat keharmonisan dalam pikiran, emosi, dan tingkah laku, dan memungkinkan anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dan memungkinkan anak mendapatkan mengubah tingkah laku yang buruk menjadi lebih baik, dan lalu memungkinkan anak beradaptasi dengan lingkungannya. Tujuan orang tua itu sendiri adalah tujuan ini berhubungan dengan agenda pribadi orang tua dan biasanya didasarkan pada perilaku anak itu tersebut. Nah, tujuan yang dirumuskan oleh konselor itu, tujuan ini dirumuskan oleh konselor sebagai dampak hipotesis yang dimiliki konselor tentang mengapa anak berperilaku dengan cara tertentu. Lalu tujuan anak itu apa? Tujuan ini muncul selama terapi dan secara efektif merupakan tujuan yang diinginkan anak. Meskipun anak biasanya tidak mampu mengucapkannya, tujuan ini didasarkan pada material yang dibawa anak dalam sesi terapi. Sebagai contoh, seorang konselor mungkin masuk ke suatu sesi dengan tujuan tingkat 3 bahwa anak perlu diberi kekuatan dari pemberdayaan. Hal ini bisa muncul pada sesi di mana anak-anak ingin menceritakan suatu kehilangan yang menyakitkan dan belum siap untuk mendapatkan penguatan. Asumsi kita tentang apa yang diperlukan anak dalam terapi itu mungkin saja bisa keliru. Kita perlu meninjau ulang tujuan kita selama sesi konseling. Lalu hubungan anak dan konselor. Hubungan ini anak dan konselor tergantung pada karakter pribadi yang dibawa konselor ke dalam hubungan tersebut. Karakter hubungan anak konselor dan pengaruh karakter ini pada hubungan orang tua konselor. Ada apa aja? Yang pertama ada keterkaitan antara dunia anak dan konselor. Terus eksklusif, lalu aman dan autentik, rahasia, dan non-destruktif, mempunyai tujuan. Lalu hubungan anak konselor harus eksklusif. Maksudnya konselor harus membangun dan mempertahankan jalinan yang baik dengan angka sehingga rasa percaya dan berkembang. Untuk anak, hubungan ini harus mempunyai nuansa eksklusif yang kuat sehingga anak mengalami hubungan yang unik dengan konselor yang tidak dilemahkan oleh masuknya orang lain yang tidak diinginkannya, seperti orang tua atau saudara kandung. Lalu hubungan anak konselor harus aman. Maksudnya konselor harus menciptakan lingkungan yang permisif, di mana anak merasa bebas untuk berperan dan menguasai perasaannya yang aman. Anak akan merasa aman untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya dan dipercayainya bahwa mereka melakukan hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak atau akibat yang secara emosional merusak atau berbahaya. Lalu ada 3 aturan dasar. Yang pertama, anak tidak diizinkan untuk mencerdai diri sendiri. Lalu anak tidak diizinkan melukai konselor. Lalu 3, anak tidak diizinkan untuk merusak properti. Nah, hubungan anak konselor harus autentik. Maksudnya, agar hubungan autentik, hubungan harus jujur dan tulus, di mana interaksi yang terjadi adalah 2 orang yang real sepanjang waktu. Seluruh hubungan ini harus konsisten dengan pribadi anak padanya. Hubungan ini tidak bisa hanya di permukaan atau hubungan di mana konselor berpura-pura menjadi seorang yang bukan dirinya. Lalu hubungan anak konselor harus rahasia. Agar anak merasa aman, dibutuhkan tingkat kerahasiaan tertentu.
kerahasiaan ini pada batasnya perlu dibicarakan dengan anak-anak, bahwa proses pembentukan hubungan pertama kita perlu mempertimbangkan masalah yang mungkin muncul akibat kerahasiaan. Jadi bisa mengenali batasan yang tepat. Kerahasiaan juga berhubungan dengan membuka masalah-masalah interpersonal anak dengan keluarga, khususnya orang tua. Jadi seperti itu resumen yang saya bisa beri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.